Papua itu unik dengan segala macam budaya, kekayaan alamnya, terus orang-orangnya yang menurut saya itu sangat baik, sangat terbuka dan bersahabat. Oke, welcome back kembali ke Postup Community. Hari ini kita akan diskusi kembali ya. Tapi gue hari ini ngebawain narasumbernya ini jauh banget. Dan ini merupakan kawan lama gue juga. Ibaratnya teman seperjuangan, ngekos bareng, tapi sekarang kehidupannya udah berbeda. Nah, sekarang beliau ini udah tinggal jauh di sebelah ujung timur dari negara Indonesia, Papua. Khusus hari ini gue datengin buat kalian, kita bahas diskusi untuk ngebahas tentang Papua lah sekarang. Nah, coba sekarang kita dengerin dulu perkenalan, Bang. Kali ada kawan-kawan yang belum kenal nih, Bang. Kenalan dulu. Ya, halo semua, nama saya Laude Muhammad Rusdiadi, biasa teman-teman panggil Lamrus atau Adib juga biasa. Saya dengan Bang Ali ini sudah pernah seperjuangan lah, Iya. Kita sama-sama terus sampai ini baru ketemu lagi Iya, kita udah berapa tahun Bang nih baru ketemu? Sudah Aduh, sampai sekarang. ada 5 tahunan ya. Sampai sekarang. Iya. Jadi ya alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa komunikasi dan saya kaget juga beliau tambah gemuk. Karena mungkin dulu saya kurus waktu kuliah S1 ya Bang ya. Iya. Oke. Ini Bang Lamrus ini sekarang udah jadi orang penting lah di Papua. Dia sekarang di MRP juga. Enggak, Terus bukan di MRP. Gimana apa? Iya. Sebagai praktisi. Oh, praktisi dia. Mungkin praktisi juga Yang konsen terhadap di Papua. Papua. Oke. Jadi kita sekarang udah datangin praktisi hukumnya nih sekarang Bang Laude. Nah, oke Bang, ini kita ngomongin soal isu-isu Papua nih Bang. Terkait kemarin rame juga sih Bang Papua nih Bang. Iya. Nah, apa sih Bang yang sebenarnya terjadi? Yang kemarin itu ribut-ribut ada otsus dan itu sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya apa Bang? Iya. Kalau dari kacamata Papua itu sendiri banyak pro kontra ya terkait dengan otsus. Sebenarnya kategori batas waktu dalam undang-undang itu tidak ada batasan, hanya evaluasi anggaran undang-undang otsus di tahun 2021. Nah, jadi sekarang masa evaluasi dan kondisi yang ada ini ada pro kontra, ada yang menerima dan ada yang tidak. Dan posisi yang ada di Papua sekarang memang dari tingkat elit sampai masyarakat di bawah. Kebetulan saya juga tinggal di Jayapura, dan sebagai masyarakat penduduk di kota Jayapura. Jadi memang kalau otsus ini kan dari 2001 dengan beberapa tokoh yang hadir yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan otonomi khusus ini. Perjalanan sejarah yang panjang itu merupakan bukti sejarah bahwa otsus itu lahir, otonomi khusus. Dan Papua punya kekhususan sendiri. Dan menarik ke sini ada posisi evaluasi di 2021 ini ada pro kontra, ada yang mengisyaratkan untuk dilakukan evaluasi, ada yang meminta dihentikan segera otonomi khusus ini karena tidak memberi dampak. Bagi saya secara pribadi melihat bahwa itu sah-sah saja karena otsus juga sepenuhnya banyak hal-hal yang menjadi kelemahan. Misalnya ketentuan orang asli Papua, terus partai politik lokal, terus pengadilan HAM. Nah, itu belum terrealisasi. Nah, kewajiban negara ini untuk melakukan penataan pembenahan dan posisi negara dalam hal ini pemerintah sebisa mungkin merangkul baik yang pro maupun yang kontra. Ibarat anak dan orang tua lah. Ibaratnya sebagaimanapun juga
kalau dia merasakan bahwa hal itu merugikan dia, tetap di follow up, diberikan solusi yang baik. Oke, itu tadi ya terkait Otsus. Bang, kalau kita lihat Otsus ini punya dampak positif nggak sih Bang kalau benar-benar dijalankan Bang untuk rakyat Papua? Iya, sebenarnya dampak positif dan negatif itu ada. Oh, Dampak positifnya memang banyak karena itu dalam ketentuan undang-undang saja ada yang dinamakan lex specialis. Jadi daerah yang memiliki kekhususan. Papua itu unik dengan segala macam budaya, kekayaan alamnya, terus orang-orangnya yang menurut saya itu sangat baik, sangat terbuka dan bersahabat. Dan posisi Otsus yang ada ini cuma dalam kategori undang-undangnya banyak sekali celah-celah yang memang ditafsirkan berbeda-beda. Jadi bias lah dalam tanda petik. Misalnya partai politik, partai politik kan ada undang-undang, iya, betul. diatur secara nasional. Tapi kalau kita tarik ke belakang, partai politik yang dimasukkan dalam undang-undang Otsus kan kita sudah bisa lihat bahwa itu adalah partai politik lokal. Betul. Secara sosiologis ya, sosiologis hukum. Nah, posisi yang ada ini ada dari para tokoh, para elemen masyarakat mengajukan judicial review ke MK, tapi ditolak partai politik lokal. Terus orang asli Papua keterlibatannya. Nah, di dalam posisi keterlibatan secara politik orang asli Papua itu tidak diakomodir secara baik. Nah, ini menjadi kecemburuan saudara-saudara kita yang ada di Papua, misalnya dalam pemilihan bupati dan wali kota. Nah, itu yang belum diatur mekanismenya secara detail dalam Undang-Undang Otsus. Banyak celah-celah yang ada. Pengadilan Etoham belum digulirkan. Kami juga tidak tahu bahwa kenapa pemerintah pusat tidak mensahkan pengadilan HANMI, padahal sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang otonomi khusus. Sebenarnya Papua itu sebenarnya daerah spesial ya Bang ya. Iya. Seharusnya mungkin pemerintah lebih memperhatikan khusus ya. Betul. Tadi mungkin pemerintah ini seharusnya segera mengesahkan Otsus tadi ya Bang ya. Nah, Otsus sudah disahkan sejak tahun 2001 dengan berbagai polemik yang ada, dengan hadirnya para tokoh saat itu untuk disahkan dalam era kepemimpinan Gus Dur Megawati. Jadi transisi itu yang masuk di era reformasi. Nah, posisi Otsus yang ada ini sekarang adalah sebagian orang menginginkan perbaikan yang itu. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan ini kita kembalikan saja. Jadi pemerintah pusat. Ya, saya juga berharap dalam kesempatan ini pemerintah pusat segera mengakomodir ini. Dan itu sudah tersampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi skala prioritas dalam Prolegnas 2020. Jadi sekarang masih dalam penggodokan, tetapi berbagai elemen masyarakat sedang melakukan demonstrasi, melakukan keberatan dan lain sebagainya. Ya, ada aksi nyata lah dari warga Papua untuk mendorong hal tersebut ya Bang ya, untuk perbaikan Papua juga sih intinya seperti itu. Nah, tadi itu masalah Otsus Bang. Kalau kita lihat di TV kan Papua juga memiliki beberapa kemarin isu panas lah Bang ya terkait apa tuh kemarin internet ya Bang? Iya, yang internet yang diputus. Nah, itu ketika terjadi hal seperti itu menurut Abang gimana Bang? Iya, inilah yang bagi saya secara pribadi yang sebagai warga di Kota Jayapura sebenarnya sangat menyesalkan juga, karena mungkin pemerintah punya pandangan lain, tapi kami sebagai orang yang dalam tanda petik
dalam situasi era milenial sekarang, informasi internet dan berkabar kita sesama teman handetolan di luar daerah itu sangat penting, apalagi bagi para pengusaha misalnya menanamkan investasi di sana dan sebagainya terganggu dengan kendala ini mungkin sangat dirugikan. Nah, itu terjadi pada momentum rasis di Surabaya. Ada isu rasisme di Surabaya, itu di bulan Agustus September. Jadi diajukanlah dengan beberapa organisasi atau NGO yang ada di Jakarta, misalnya YLBI, Elsam, Aliansi Jurnalistik Indonesia dan lain-lain. Tapi kasus itu udah selesai Bang ya? Udah selesai. Kemarin diputus di bulan Juni, di mana penggugat dalam hal ini yang mewakili masyarakat Papua yang tergabung dalam NGO yang ada, misalnya YLBHI, AJI, Elsam, Kontras, itu memenangkan terhadap pemerintah CK, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan dimenangkan, dikabulkan. Pemerintah membayar 475.000. Tetapi pada waktu berjalan ada tuh mengajukan banding, tapi kesininya lagi ditarik karena keadaan COVID. Menurut informasi yang kami dapat seperti itu. Jadi saya juga kalau putusan secara material memang itu 475.000 dikembalikan lagi oleh negara. Maksud saya posisi yang ada itu kerugian terhadap masyarakat itu yang pemerintah lihat. Betul. Itu. Jadi kalau saya sebagai posisi yang aktivitas praktis di dunia hukum, memang itu didorong lagi ke gugatan perdatanya. Jadi ganti ruginya itu jelas. Tapi sekarang udah normal lagi Bang? Internet udah bisa normal. Udah video call, udah Zoom. Bisa ya? Jadi sekarang Papua udah normal lagi lah. Tapi kalau di sana di Jayapura sekarang kondisinya gimana Bang? Terkait HAM itu kemarin juga sempat ramai juga tuh. Di sana kondisinya udah stabil apa belum? Ya, jadi kondisi yang kan Jayapura itu sebagai barometer ibu kota ya. Betul. Kota Jayapura. Kita di sana itu ada 29 kabupaten kota. Termasuk banyak ya pemekarannya. Jadi kondisi yang berkaitan dengan HAM kan dari dulu 2001 Wasior, terus Wamena, Paniai 2014 dan Dunga. Itu kegelisahan saudara-saudara kita yang penggiat kemanusiaan itu sangat-sangat peka, karena ini belum ada penyelesaian konkret sih sejauh mana keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan proses-proses pelanggaran ini. Bahkan sempat saya menulis di satu artikel online tentang dulu pemaparan visi misi tentang pelanggaran HAM tidak diungkit sedikit pun mengenai di Papua. Waktu Jokowi dan Prabowo itu seharusnya kan isu tentang pelanggaran HAM itu juga tentang Papua bisa digambarkan secara umum bahwa itu bagian perwujudan dari salah satu calon terhadap keseriusan negara terhadap proses penyelesaian HAM di Papua. Itu. Tadi Abang juga pernah cerita ya, Abang sekarang lagi nulis tesis juga nih Bang ya? Iya. Mau nyelesain studi S2 ya Bang? Iya, betul. Abang juga nulis buku nih, buku apa Bang sekarang Bang yang lagi Abang tulis? Itu baik proyek kecil-kecilan. Jadi karena saya konsen di bidang kepemiluan, pilkada, dan sempat juga menjadi kuasa hukum KPU Kota Jayapura, dan dulu juga menjadi kuasa hukum dari calon kepala daerah di kabupaten di Papua. Saya terpanggil untuk menggali itu dituangkan dalam buku. Artinya saya memakai metode pendekatan yuridis normatif, dan buku itu rencana planning buku ini insya Allah di akhir-akhir tahun ini bisa terrealisasi. Itu saya ambil dari
Penelitian, tugas tesis saya. Jadi sebagian besar itu dan saya tuangkan dalam satu karya yang nanti insya Allah bisa jadi buku, jadi referensi. Dan judulnya itu Catatan Demokrasi Pilkada Papua. Jadi sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Berarti sekarang masih ditulis lah Bang ya? Iya, masih sudah mau finishing, tinggal edit. Oke. Tadi itu judul bukunya Pilkada Catatan Demokrasi Pilkada Papua. Mungkin nanti kalau bukunya udah launching kita bakalan bedah buku lagi sama Bang Laude ya. Jadi Bang, tadi kita udah ngomongin soal demokrasi Papua, politik dan organisasi. Nah, sekarang yang enak-enaknya Bang, pesan dan kesannya untuk kita nih sebagai warga di luar Papua dan di negara, bagaimana Bang untuk kedepannya kehidupan kita nih agar kita nggak apalagi ya selalu ribut lah gitu kedepannya gitu Bang. Jadi artinya kalau dari saya sebagai generasi muda memang konsisten dan kerja keras itu sangat penting di dalam situasi yang tidak menentu saat ini, COVID-19 dan lain-lain. Terus bagi generasi muda berjiwa Nusantara. Jadi semua itu jadi saudara dari Sabang, dari Sabang sampai Merauke, mau hitam mau putih, kita adalah saudara, satu payung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita sebagai generasi muda, benteng kita itu adalah mengantisipasi isu-isu yang sangat krusial, misalnya isu agama, isu ras, suku, budaya. Jadi kita diikat oleh salah satu falsafah negara ini, Pancasila, dan itu kita saling menjaga satu sama lain. Perbedaan itu adalah indah, dan kita misalnya Ali sendiri agak kehitam-hitaman, saya agak coklat-coklatan. Betul, itu balik jadinya aman ya orang Papua. Sedikit lagi bisa jadi orang Jayapura, Papua. Tapi di sisi lain kita diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Bhinneka Tunggal Ika ya Bang ya? Tunggal Ika. Jadi selama saya di Papua itu keberagaman, keselarasan, persoalan namanya kan di timur itu keras-keras, tapi hatinya itu hati yang baik, hati yang istilahnya saling menghargai satu sama lain. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada itu sebagai rahmatan lil alamin. Tadi itu sedikit banyak cerita dari Bang Laude ya. Jadi kawan-kawan benar, jadi walaupun kita banyak suku di negara kita, jadi kita tetap menghargai perbedaan di negara kita ini, jangan saling tuduh atau menjelekkan suku atau ras lain ya Bang ya. Iya, betul. Oke, itu sekian tadi kita ngobrol santuy sama Bang Laude. Sekian dari kami. Bang, mungkin Abang boleh ngasih Bang kalau ada Instagram atau Facebook atau channel-channel lain gitu Bang. Silakan kali. Oh iya, kalau saya karena di daerah ini kita sering aktif di Facebook. Jadi Facebook saya Lamrus. Lamrus itu kepanjangan Laude Muhammad Rusliadi. Jadi bukan nama dari Spanyol, enggak. Jadi disingkat aja Lamrus. Jadi bagi teman-teman yang kita bisa sharing saya nongolnya di FB. Ada juga di IG Lamrus 84. Jadi kegiatan sehari-hari ya sebagai praktisi hukum, kadang kalau di rumah sebagai bapak rumah tangga. Jadi kalau punya masalah hukum boleh juga nih Bang konsultasi Bang ya? Boleh ya? Kalau mau cari jodoh mungkin bisa koordinasi dengan Pak Imam. Oke. Tapi kalau mau perceraian nanti datang ke saya. Iya. Jadi kalau saya berikan solusi supaya jangan cerai maksudnya. Iya. Maksudnya jangan mendorong angka perceraian tinggi. Di Bang, Oke, itu tadi sekian ya dari kami Postum Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.